tadi kita jelaskan, lapisan ruh yang paling luar adalah ruh jismani. Nah, sedikit saya ulangi. Dengan ruh jismani ini, kita bisa merasakan panasnya udara, dinginnya AC, kemudian kita bisa merasakan manisnya gula, asinnya garam. Ini pakai ruh jismani namanya. Jadi selama kita hidup, kita bisa merasakan, karena ruh jismani ini mengalir di seluruh tubuh kita. Ya. Bagaimana dengan orang yang meninggal? Kalau orang meninggal, itu tidak bisa, karena ruhnya tidak tersambung ke jasmani, maka dia tidak bisa lagi merasakan manisnya gula, asinnya garam. Maka ketika orang meninggal, kita kasih teh manis, dia tidak ada gerakan. Gak ada rasa lagi. Kenapa? Karena ruhnya tidak tersambung ke dalam jasmaninya. Ya. Yang membuat ruh kita tersambung ke jasmani adalah napas. Selama kita bernapas, selama jantung kita berdetak, maka selama itu kita bisa merasakan segala sesuatu. Tapi ketika napas terputus, maka terputus hubungan jasmani dengan ruh, maka pada saat itu jasmani tidak lagi mampu merasa. Maka ketika mayat misalnya kita letakkan di depan kita, kita pukul, kita cubit, dia tidak ada ngerasa sakit lagi. Kenapa? Karena tidak tersambung ke jasmaninya ruhnya itu. Sudah terpisah. Karena napasnya terhenti. Nah, kemudian yang kedua, namanya ruh ruhani. Nah, kalau tadi ruh jismani yang pertama, ruang edar dalam jasmani, seluruh tubuh, ruh ruhani ini letaknya ruang edarnya di hati. Nah, kata Syekh Abdul Qadir ini di dalam kolbun. Di dalam kolbun hati kita ini ada ruh, di dalamnya ada ruh ruhani. Nah, ruh ruhani inilah sebenarnya yang dia memiliki rasa juga, yang namanya oleh ulama tasawuf menyebutnya dengan rasa ruhani. Nah, ruh kita ini masing-masing memiliki rasa, maka rasa ruhani ini termasuk rasa yang lebih dalam dari rasa jasmani. Dan kalau kita melakukan sesuatu pakai rasa yang ada di dalam hati, di ruh ini, maka kenikmatannya lebih tinggi daripada yang ada di jasmani. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin, kalau kita makan enak, makan di warung Padang, makan di KFC atau di tempat-tempat yang kita suka makanan itu enak. Yang merasakan enak jasmani kita. Bisa kita deteksi, kita rasakan pakai lidah. Tapi ketika kita bertemu dengan orang yang sangat kita cintai, yang kita rinduki, kita punya istri, punya anak, dan kita terpisah selama 3 bulan, tiba-tiba istri kita datang, kemudian kita ketemu, kita sangat rindu. Nah, rasa rindu itu letaknya di ruhani. Nah, ketika kita berjumpa dengan orang yang sangat kita cintai, rindui, itu kenikmatannya jauh lebih nikmat daripada makan warung Padang, makan di KFC, di tempat-tempat mewah yang kita rasakan enak. Kenapa lebih nikmat? Karena letaknya di rasa yang lebih dalam. Letaknya di ruhani, di dalam kolbu. Nah, maka dari itulah sebenarnya kita yang memiliki ruh ini, tadi kita sebutkan di awal, bahwa sesungguhnya manusia itu akan dinilai Allah sesuai dengan kualitas ruhnya. Maka ruh ruhani kita ini harus kita hidupkan, kita aktifkan, dan kita tujukan, arahkan ke Tuhan, ke Allah, sehingga kita selalu bisa merasa dekat dengan Allah. Nah, setelah kita punya rasa dekat, barulah nanti muncul rasa cinta kepada Allah. Nah, setelah muncul rasa cinta, barulah kita mau berkorban untuk agama Allah. Nah, inilah kualitas ruh. Nah, tapi makanya kalau kita sholat, ibadah, zikir, bertasbih, munajat, itu harus melibatkan rasa yang ada pada ruh ruhani. Atau melibatkan hati, kata ulama. Karena dalam hati ada ruh ruhani. Itulah yang disebut dengan khusyuk. Nah, semakin khusyuk sholat kita, ibadah kita, semakin tinggi kualitasnya. Maka kata Nabi, semua orang itu mendapatkan pahala sesuai dengan tingkat khusyuknya dalam sholat. Ada yang dapat setengah, ada yang dapat 1/4, ada yang dapat 1/8, 1/10, 1/12, sesuai dengan kualitas ruhaninya. Semakin khusyuk dia, semakin terasa bahwa Allah itu nyata, dekat dalam rasa hatinya, rasa ruhnya, rasa yang ada dalam ruh ruhaninya itu, maka semakin tinggi kualitasnya di mata Allah. Semakin tinggi kualitas sholatnya, semakin banyak pahalanya. Oleh karena itulah, seluruh amalan kita harus melibatkan ruh, supaya ruh kita bersih.
Kalau ruh kita bersih, rasa ruhani kita ini bersih, rasa yang ada dalam hati kita ini bersih, hanya bergantung kepada Allah, kualitas kita tinggi di mata Allah, dan semua ibadah yang kita lakukan pun akan terasa nikmat. Kenapa? Karena melibatkan rasa yang ada pada ruh. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini, kalau tidak ada rasa, tidak melibatkan rasa, maka tidak nikmat. Kalau boleh saya katakan, sebenarnya manusia di dunia ini hidup mencari rasa. Mari kita buktikan bahwa manusia hidup cari rasa. Yang pertama, ya, ketika kita mau makan, apa yang kita prioritaskan dalam makan itu? Rasa enaknya atau harganya? Kita punya uang banyak, warung itu sekali makan 100.000, uang kita di kantong ada 1 juta, kita masih mau mampir. Kenapa? Karena enak banget, nggak apa-apa, keluar 100.000. Tapi di tempat lain makannya 5.000, tapi nggak enak. Maukah kita beli? Nggak mau. Walaupun murahnya 5.000 sekali makan, tapi karena nggak enak rasanya, orang nggak mau beli. Karena manusia makan itu sebenarnya mencari rasa. Ya. Begitu juga kalau kita perhatikan, kenapa orang mau beli mobil, nggak mau naik motor, nggak mau naik sepeda? Ya, karena orang-orang berpikir naik mobil itu enak rasanya. Di dalam ada AC, hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan. Nah, maka manusia itu beli mobil ya karena rasa. Ya. Karena rasanya lebih enak naik mobil daripada naik motor atau kereta. Kalau di Medan disebut kereta, ya, atau naik sepeda. Nah, ini yang membuat manusia itu sesungguhnya hidupnya mencari rasa. Ya. Maka ketika orang naik mobil enak, apa yang dicari rasa? Saya contohkan, kita punya bos. Ya, kata bos, besok kita akan berangkat ke seluruh cabang-cabang kantor kita di seluruh Sumatera Utara. Nah, ini ada mobil 2, satu Avanza. Ini baru sebeli bulan lalu, AC-nya bagus, semua bagus. Ini satu lagi mobilnya mobil supercar. Ini saya beli 19M. Cuma AC-nya rusak, buatan Jerman, spare part-nya belum ada, nunggu sebulan lagi baru ada. Nah, ketika kita ditanya, kamu mau naik mana? Naik supercar 19M atau naik Avanza yang 200 jutaan? Maka kita memilih Avanza. Yang 19 miliar tadi kita nggak mau naik. Kenapa? Karena panas, nggak diiringi dengan rasa nikmat. Nah, tapi Avanza yang 200-an juta karena AC-nya bagus baru beli, kita lebih suka naik itu. Ke daerah, ke kantor cabang. Nah, kenapa manusia memilih Avanza walaupun murah? Karena dibarengi rasa. Sesuatu yang mahal harganya kalau nggak diiringi dengan kualitas rasa, maka manusia tidak akan memilihnya. Inilah salah satu bukti kenapa manusia itu hidup cari rasa.